Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani amma ba'd. Kembali kita membaca salah satu buku atau cabang ilmu dalam bidang fikih dalam membaca Ad-Durr al-Bahiyah fi Masail al-Fiqhiyah yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Masih di dalam kitab At-Thaharah di bab keempat, yaitu bab tentang wudu, yang dimana kita telah ambil atau telah baca sebelumnya fasal yang pertama, yaitu kewajiban-kewajiban wudu. Dan hari ini insyaallah kita semoga bisa selesaikan bab wudu ini, yang itu dengan membaca fasal tsani mustahabbatul wudu, sunnah-sunnah wudu, dan yang ketiga pembatal-pembatal wudu. Kemudian berkata beliau rahimahullahu ta'ala, al-faslu ats-tsani, fasal yang kedua, apa itu mustahabbatul wudu, yaitu adalah sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu. Berkata beliau, wa yustahabbut taslith fi ghairi ra'si wa italatu. Di situ kasrah ya, wa italati. Salah. Harokatnya wa italatu al-ghurrati wa tahjili wa taqdimus siwaki istihbaban wa ghuslul yadaini ila ar-rusghaini thalathan qabla asy-syuru'i fi ghuslil a'dha'il mutaqaddimah. Kata beliau, disunahkan dalam membasuh anggota wudu yang sudah disebutkan at-taslith sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Selain fi ghairi ra'si, selain daripada kepala. Maka kepala cukup 1 kali. Ini sunnah yang pertama. Yang kedua adalah italatul ghurrati wat tahjil, yaitu memperpanjang atau melebarkan basuhan pada wajah dan anggota yang terkena wudu hingga melewati batasnya. Contoh, ketika membasuh tangan, maka ia membasuh sikunya juga, dan itu wajib, dan ia membasuh melewati dari sikunya. Itu yang dimaksud wa italatu al-ghurrah wa tahjil. Akan kita sebutkan nanti penjelasannya. Itu yang kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaukani. Yang ketiga adalah at-taqdimus siwaki istihbaban, juga disunnahkan mendahului wudu dengan bersiwak. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah membasuh kedua tangan hingga pergelangan ila rusghaini thalathan, sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali sebelum qabla syuru'i, sebelum memulai fi ghuslil a'dha'il mutaqaddimah, sebelum memulai membasuh anggota-anggota badan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu di fasal pertama. Beliau di sini hanya menyebutkan 4 sunnah. Insyaallah nanti akan kita sebutkan beberapa tambahan yang tidak disebutkan oleh Asy-Syaukani di sini. Yang pertama adalah disunnahkan at-taslith fi ghairi ra's, disunnahkan membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali selain daripada kepala. Selain daripada kepala. Seseorang kita disunnahkan membasuh wajah sebanyak 3 kali. Membasuh kedua tangan hingga ke siku sebanyak 3 kali. Ini sunnah ya. Dan kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Dan tentunya ini berdasarkan hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tatkala beliau meminta air untuk berwudu, maka didatangkanlah air kepada beliau. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang pertama ia lakukan adalah
ia menuangkan air ke telapak tangannya, lalu ia membasuh hingga ke pergelangannya sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Lalu ia berkumur, thumma tamadmada wastansyaqa wastanthara. Kemudian ia berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, wa istanthara, dan kemudian mengeluarkannya. Dan ini dalam hadis disebutkan atau dipahami hanya dengan sekali mengambil air. Jadi air yang ia pakai untuk berkumur itu juga yang dia pakai untuk menghirup atau memasukkan air ke dalam hidungnya. Jadi tidak sebagaimana yang biasa kita lihat pada sebagian orang ketika berwudu, ia 6 kali. 3 ia pakai berkumur, kemudian 3 ia pakai untuk memasukkan air ke dalam hidungnya. Maka ini menyelisihi hadis yang kita baca. Karena di sini dipahami beliau mengambil air, kemudian langsung berkumur dan sisanya dihirupkan ke atau dimasukkan ke dalam hidung, wastanthara, kemudian mengeluarkannya. Setelah itu thumma ghasala wajhahu thalathan, kemudian beliau membasuh wajahnya sebanyak 3 kali, dan kedua tangannya sampai ke siku sebanyak 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian masaha bi ra'sihi. Yang sebelumnya itu datang penyebutan bilangan 3 kali. Namun ketika sampai di kepala hanya disebutkan thumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya, tidak ada penyebutan angka. Dari sini dipahami bahwasanya hanya sekali dalam mengusap kepala. Thumma ghasala kulla rijlin thalathan, kemudian membasuh setiap dari kakinya, itu kedua kakinya, sebanyak 3 kali. Datang lagi penyebutan angka. Berarti benar dipahami bahwasanya kepala itu cukup sekali. Cukup sekali. Kemudian setelah selesai beliau berkata, Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hada. Aku melihat, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan wudu semisal yang saya lakukan barusan. Inilah hadis yang kita pakai berdalil bahwasanya disunahkan membasuh setiap anggota wudu sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali kecuali kepala. Kecuali kepala dia hanya sekali. Dan tidak terbatas pada situ, juga telah datang hadis-hadis dari Nabi SAW bahwasanya kadang beliau berwudu hanya sekali-sekali saja. Jadi tidak 3 kali, hanya sekali membasuh wajah, hanya sekali berkumur dan memasukkan air dalam hidung, membasuh tangan, membasuh kaki. Dan kadang juga 2 kali, kadang juga 2 kali. Nah ini semua sunnah. Mau 3 kali, tentu yang paling sempurna adalah 3 kali. Boleh sekali-sekali, boleh 2 kali. Hadis yang datang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW berwudu dengan 1 kali adalah apa yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tawaddu'an Nabi SAW marratan. Nabi SAW berwudu sekali-sekali. 1 kali. Bukan dipahami bahwasanya hanya sekali-sekali Nabi berwudu, tidak. Tapi kaifiatnya bahwasanya beliau berwudu membasuh wajah sekali, membasuh tangan sekali, membasuh kaki cuma sekali. Dan hadis yang menyebutkan 2 kali adalah sama hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Zaid radhiyallahu anhu, wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marratayn, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 2 kali. Ketiga cara ini sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya adalah ketika kita berwudu hanya
membasuhnya sekali-sekali saja, maka wajib kita memperhatikannya dengan baik dan menyempurnakannya, memastikan bahwa air yang kita gunakan itu rata mengenai atau mengusap seluruh anggota wudu yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Adapun yang paling sempurnanya sebagaimana yang sudah disebutkan tadi adalah kita berwudu dengan 3 kali 3 kali. Adapun kepala cukup sekali saja, cukup sekali saja. Datangnya riwayat ini memberikan kelonggaran bagi kita, memberikan pemahaman bagi kita, memberikan pelajaran hikmah bagi kita, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, misalkan dalam keadaan kita sedang berwudu di suatu masjid dan masjid pada saat berwudu ini mungkin airnya sedang kurang ataukah banyak antrian orang yang juga ingin berwudu, maka saat itu bisa kita amalkan sekali-sekali saja dalam berwudu. Sekali-sekali saja dalam berwudu. Untuk agar orang setelah kita juga bisa mendapatkan air atau mereka tidak lama menunggu. Mereka tidak lama menunggu. Dan jika ada ke lapangan air banyak dan juga tidak, misalkan tidak tidak ramai, tidak antri, maka boleh kita menyempurnakan dengan membasuh sebanyak 3 kali 3 kali. Kemudian yang sunnah yang kedua, wa italatu al-ghurra wa tahjil, yaitu memperpanjang basuhan pada wajah dan anggota yang terkena wudu. Disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul," sungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Kata beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya umatku akan dipanggil yud'auna yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dalam keadaan ghurran muhajjalin, bercahaya wajah, muhajjalin anggota wudu yang lain, tangan dan kaki, min atharil wudu, karena bekas wudu. Faman istata'a minkum, maka barang siapa di antara kalian yang mampu ayyutila ghurratahu falyaf'al, memperpanjang basuhan atau cahaya pada anggota wuduhnya, karena nanti kita akan dipanggil di hari kiamat dalam keadaan bercahaya anggota-anggota wudu itu. Kata beliau, hendaklah ia melakukannya, falyaf'al. Ini menjadi dasar, dalil ini menjadi dasar akan dianjurkannya untuk memperpanjang basuhan anggota wudu sebagai bentuk keutamaan. Namun yang benarnya adalah ucapan di atas famanistata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, itu adalah ucapan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari rawi hadis itu memasukkan ucapan tersebut ke dalam ucapan Nabi. Memasukkan ke dalam ucapan Nabi. Mungkin atas dasar ini Al-Imam Asy-Syaukani menjadikan memperpanjang basuhan pada wajah dan anggota wudu ini sebagai sunnah dalam berwudu. Sunnah dalam berwudu, Allahu a'lam. Yang ketiga yang beliau sebutkan adalah takdim as-siwak istihbaban, yaitu dianjurkannya, disunnahkannya mendahului wudu dengan siwak, mendahului wudu dengan bersiwak. Dan apa yang menduduki kedudukannya mungkin dengan sikat gigi, karena yang diinginkan adalah bersihnya dari mulut, dari kotoran, dan jauhnya ia atau terhindarnya dia dari aroma yang tidak sedap. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah." Seandainya saja tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk
bersiwak setiap hendak solat, Ini dalil ini menunjukkan akan disunnahkannya bersiwak, dan menunjukkan juga bahwasanya ini termasuk di antara sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dianjurkannya bersiwak setiap kali sebelum solat. Ini menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan, terutama kebersihan mulut, agar tidak nantinya ketika sholat misalkan itu tidak menyebarkan aroma yang tidak enak dihirup oleh jamaah juga yang sedang sholat, yang tentu itu akan mengganggu ketenangan mereka, mengganggu kekhusyuan mereka dalam sholat dan ketika mereka beribadah, ketika menghadap kepada Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Maka penting diperhatikan masalah ini. Kalaupun mungkin di tempat kita sulit ditemukan siwak sebagaimana bentuk yang kita maklumi, maka insya Allah boleh diganti dengan sikat gigi, karena yang diinginkan adalah bersihnya mulut kita. Kemudian sunnah yang keempat yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani di sini adalah ghuslul yadaini ila ar-rusghaini thalathan qabla asy-syuru'i fi ghuslil a'dha'i al-mutaqaddimah, yaitu membasuh kedua tangan. Ya, inilah kenapa di sebelumnya tidak disebutkan, karena ini adalah sunnah. Kenapa tidak disebutkan di fasal yang pertama? Membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali sebelum memulai membasuh anggota-anggota wudu yang lain. Dan ini juga disebutkan dalam hadis Utsman ibn Affan yang telah kita sebutkan di awal dalam sunnahnya membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali selain kepala. Pendalilan membasuh kedua tangan ada dalam hadis tersebut juga. Selanjutnya, ya ada beberapa sunnah yang tidak disebutkan oleh beliau di sini. Sampai di sini selesai penyebutan mustahabbatul wudu oleh beliau. Bukan berarti yang lainnya beliau tidak anggap sebagai sunnah. Namun di sini adalah beliau menulis bukunya dalam jenjang dasar seseorang mempelajari ilmu fikih. Di antara sunnah yang tidak disebutkan oleh penulis adalah menyela-nyelai jenggut. Karena disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai janggut beliau tatkala berwudu. Juga di antara sunnah adalah menyela-nyelai jari jemari tangan dan kaki. Menyela-nyelai jari tangan dan kaki hingga air masuk di antaranya, hingga air mengenai di antara jari jemari kaki tersebut atau tangan tersebut. Bahkan menyela-nyelai jari jemari dari tangan dan kaki ini bisa menjadi wajib kalau saja air itu terhambat masuk atau terhambat alirannya ke dalam jari jemari tersebut, maka wajib untuk menyela-nyelainya. Mungkin dikarenakan ada sebagian orang yang bentuk jari jemari tangan dan kakinya itu sangat rapat, maka itu bisa saja tidak masuk air di sana. Mungkin dikarenakan gemuk atau daging yang menggumpal di sekitaran situ atau lain sebagainya. Maka wajib baginya untuk menyela-nyelai jari tangan dan
kakinya. Karena yang diinginkan adalah terkenanya anggota wudu ini oleh air wudu. Dan di antara sunnah juga adalah bersungguh-sungguh dalam memasukkan air ke dalam hidung, menghirup air ke dalam hidung. Maka boleh ia sekedar memasukkan saja dengan kedua jarinya, dan boleh dia menghirupnya, karena dalam hadis Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbigil wudu wa khallil bainal asabi'. Ini tadi hadisnya juga, wa khallil baina al asabi', yaitu sela-selai jari jemari, wa baligh fil istinsyak, dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak, yaitu menghirupnya, illa an takuna sha'ima, kecuali berwudu, karena ditakutkan air akan masuk ke dalam tenggorokan, karena rongga hidung dan rongga tenggorokan itu satu jalur. Masih banyak lagi sunnah-sunnah dari wudu yang lain, namun kita cukupkan di itu saja, 4 yang disebutkan oleh penulis, dan kita menambahkan 3, itu menyela-nyelai jenggot, menyela-nyelai jari jemari tangan dan kaki, dan bersungguh-sungguh dalam beristinsyak, memasukkan air ke hidung. Selesai al-fasl yang kedua, yaitu mustahabbatul wudu, sunnah-sunnah dalam berwudu. Kemudian beliau masuk ke dalam fasl yang ketiga, al-fasl tsalis, fasl yang ketiga, yaitu nawaqid al-wudu. Ini tidak kalah pentingnya untuk kita ketahui. Jangan sampai kita masih menyangka berada di atas toharoh, kita sholat di atas sangkaan itu, padahal telah batal wudunya. Nawaqidul wudu, kata beliau, pembatal wudu. Kemudian beliau berkata, wa yantaqidul wudu bima kharaja minal farjaini min ainin aw rihin, wa bima yujibul ghusla wa naumul mubtaji' wa akli lahmil ibil wal qai wa nahwihi wa massi ad-dakar. Berapa ini? 6 ya. 6, ada 6 disebutkan oleh penulis pembatal wudu di sini. Kata beliau, wudu itu batal karena sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, kemaluan dan dubur. Baik itu min ainin, baik itu berupa ainin, zat kotoran, baik itu berupa cairan atau yang padat, aurihin, atau angin, itu yang pertama, itu pembatal pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalur. Yang kedua, kata beliau, wabima yujibu al-ghusla, dan hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi akan datang nanti penjelasannya satu persatu. Kemudian yang ketiga, kata beliau, naumu al-muttaji, yaitu tidur dalam posisi berbaring, bukan duduk. Ya, kita dipahami di sini naumul muttaji, yaitu tidur dalam posisi berbaring, entah itu terlentang, tengkurap atau apa, intinya dia berbaring, bukan dalam keadaan duduk atau berdiri atau sejenisnya. Itu yang ke berapa? Ketiga. Yang keempat, wa akli lahmil ibil, memakan daging unta. Ini akan datang juga penyebutan dalilnya. Yang keempat, memakan daging unta juga termasuk di antara pembatal wudu. Yang kelima, wal qai wa nahwihi, muntah dan sejenisnya, semisalnya, yang diikutkan situ para ulama bahas sejenis sendawa
ataukah mimisan, itu diikutkan ke dalam hal di situ. Yang kelima. Yang keenam, wa masih ad-dzakar, yaitu menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Akan datang penjelasannya. Yang pertama kata beliau adalah yang menjadi pembatal wudu adalah keluarnya sesuatu dari dua kemaluan, kubul dan dubur. Baik itu berupa zat kotoran, zat kotoran, cairan, atau dalam bentuk padat, ya. Mungkin dipahami ya. Kalau yang dari keluar dari dubur kan bisa berupa cairan, bisa juga berupa padat. Kalau cairan biasanya kurang sehat ya. Disebut sebagai apa? Cairan dari belakang. Kasih bagus-bagus sedikit bahasanya. Itu yang saya mau. Diare. Ya kan enak juga kita ngomong kalau kayak gitu. Diare. Ataupun yang padat, yang normal. Kalau masalah warna, pembahasan lain lagi. Intinya ini membatalkan wudu. Kedua yang keluar dari itu. Dan para ulama rahimahumullah membagi menjadi dua bagian apa yang keluar dari dua jalur tersebut. Yang pertama adalah hal yang memang biasa keluar dari dua jalur tersebut. Seperti kencing, ataukah buang air kecil, buang air besar, ya kan? Atau sperma, atau madhi, atau angin. Angin sudah halus ya bahasanya. Ada bahasa yang lebih halus. Kalau kentut agak kurang enak. Angin ya, sudah dipahami saya kasih itu. Angin atau dia darah haid atau darah nifas. Ini yang biasa atau yang biasa keluar dari kedua jalur tersebut. Maka hal-hal ini disepakati oleh para ulama bahwasanya ketika ia keluar dari dua jalur tersebut, hal itu membatalkan wudu berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah serta kesepakatan para ulama rahimahumullah. Dan kesepakatan ini dinukil oleh Imam An-Nawawi, Ibnu Qudamah dan juga Ibnul Munzir. Kemudian hal yang kedua adalah yang tidak biasa keluar atau jarang terjadi. Misalkan darah istihadah bagi perempuan, yaitu darah rusak, nanah, mungkin karena penyakit, ya kan, cacing, ya sama, karena penyakit juga, kerikil kecil, ini saya tidak tahu ini, bagaimana bentuknya. Kalau di berita-berita biasanya karena kena santet. Aneh. Tapi ya mungkin ini jadi pembahasan ulama. Pernah juga saya tahu ada sebuah berita yang keluar dari duburnya itu adalah telur. Ada yang keluar paku. Ini maksudnya tergolong dari hal-hal yang tidak biasa yang keluar dari dua jalur tersebut. Atau semisalnya dari hal tersebut. Maka ini yang menjadi perselisihan di antara para ulama. Apakah hal tersebut membatalkan wudu atau tidak. Akan tetapi pendapat mayoritas ulama yang benarnya adalah bahwa hal tersebut juga membatalkan wudu. Karena berdalil dengan keumuman dalil yang ada yang menjelaskan bahwasanya apa yang keluar dari kedua jalur itu adalah wudu. Baik itu memang dia biasa keluar melewat jalan itu atau tidak biasa. Intinya yang keluar dari dua jalur tersebut adalah membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Yang kedua yang disebutkan oleh beliau adalah hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi, yaitu mandi wajib, mandi junub. Dan ini adalah ringkasan sebuah kaidah yang sangat bagus. Karena tidak usah lagi kita mendetailkan. Cukup kita katakan semua yang mewajibkan mandi, maka itu mewajibkan untuk atau membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Di antara hal-hal yang mewajibkan mandi adalah haid. Bagi wanita, ya, haid atau juga nifas atau mimpi basah. Mimpi basah juga
Mimpi basah ini kan wajib mandi karena dia masuk juga ke yang pertama. Keluarnya dari dua jalur. Keluarnya sesuatu dari dua jalur. Dan juga bagi yang mewajibkan mandi adalah berhubungan antara pasangan suami istri. Itu juga hal-hal yang mewajibkan mandi. Maka semua ini membatalkan wudhu. Itu yang diinginkan. Semua ini membatalkan wudhu. Yang ketiga kata beliau adalah naum al-muttaji'. Tidur dalam keadaan atau dalam posisi berbaring. Bukan tidur duduk. Berarti bukan tidur duduk. Kalau dipahami dari ucapan beliau bahwa tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang berbaring. Dan jika seseorang itu tidur dalam keadaan duduk atau berdiri, gimana modelnya ini? Hah? Ada yang bisa kasih contoh? Berdiri, tidur berdiri. Kalau duduk, iya biasa kalau duduk. Lagi belajar begini juga biasa. Sender lagi sebagai berdiri. Bagaimana modelnya itu? Hah? Sholat. Subhanallah. Betul juga ya. Kalau yang saya terlintas itu di bus. Bus biasa orang kan tidak duduk tuh. Atau di kereta orang tidak duduk, berdiri. Tapi dia dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, berdiri, tidur. Tapi kata beliau tidak termasuk pembatal wudu. Karena yang kata beliau ya, saya belum sampaikan apa yang benarnya. Karena kata beliau, tidur dalam posisi al-muttaji, berbaring. Berarti kalau tidur berdiri, tidur duduk, saat majelis atau saat khutbah Jumat, misalkan tidak membatalkan wudu. Hal ini, pemahaman beliau ini beliau sebutkan dikarenakan ada hadis yang datang yang menyebutkan hal tersebut. Akan tetapi, hadis itu terdapat kelemahan padanya. Terdapat kelemahan padanya. Memang ada beberapa perselisihan di antara ulama dalam hal ini. Namun yang benarnya adalah bahwa tidur itu sama saja. Mau dia dalam keadaan berbaring, mau dia dalam keadaan duduk, mau dia dalam keadaan sujud, misalkan, mau dia dalam keadaan berdiri, itu membatalkan wudu. Itu membatalkan wudu. Tapi tentu dengan syarat. Tentu dengan syarat. Bahwasanya tidurnya dia itu adalah tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak. Bukan apa istilahnya teman-teman, tidur-tidur ayam. Gimana itu begini ya. Tidur yang nyenyak. Sebuah keadaan di mana jadi tolak ukurnya itu tidur nyenyak adalah ia tidak menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Mungkin saja dia kentut. Mungkin saja ia buang air tanpa ia sadari. Iya kan? Ia tidak sadar apa yang terjadi pada dirinya dan sekitarnya. Itu dinamakan tidur yang nyenyak. Dan itu yang membatalkan wudu. Adapun tidur-tidur yang dikatakan oleh sebagian ulama adalah pendahuluan tidur, itu masih mengantuk-mengantuk, dia masih sadar apa yang terjadi sama dirinya, atau ia masih menyadari apa yang terjadi di sekitarnya, maka itu tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak. Atau boleh kita bawa apa yang disebutkan oleh Syaukani, Imam Syaukani rahimahullah di sini, an-naumul muttaji adalah tidur yang nyenyak. Karena kebanyakannya tidur nyenyak itu dalam posisi berbaring. Dalam posisi berbaring. Wallahu a'lam yang diinginkan oleh beliau. Namun itu yang sudah kita sampaikan, bahwasanya tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak. Yang ia tidak lagi menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Baik itu dalam posisi berbaring, duduk, berdiri, ataupun selainnya. Selanjutnya kata beliau, pembatal wudu yang keempat adalah wa akli lahmi al-ibil, yaitu memakan daging unta.
memakan daging unta. Sebagaimana datang dalam hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ia berkata, "Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bahwasanya seorang lelaki datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atawadda'u min luhumil ibil?" Apakah harus berwudu seusai makan daging unta, setelah makan daging unta? Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, fatawadda min luhumil ibil." Ia berwudulah seusai makan daging unta. Seusai makan daging unta. Dan ini banyak hadis yang datang menyebutkan hal ini. Juga ada hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang juga menyebutkan hal yang semisal, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan berwudu setelah memakan daging unta. Itu yang keempat. Yang kelima adalah walqoi wa nahwihi, muntah dan semisalnya. Muntah dan semisalnya seperti mimisan, keluarnya darah dari hidung, dan sendawa. Yang benarnya adalah ini tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Adapun mereka yang mengatakan bahwasanya muntah dan semisalnya termasuk di antara pembatal wudu, mereka berdalilkan dengan dalil-dalil yang terdapat kelemahan padanya. Tentu kita tidak membangun sebuah hukum di atas dalil-dalil yang lemah. Yang terakhir kata beliau, yang juga penting, wa massi ad-dzakar, yaitu menyentuh kemaluan. Apakah ia menjadi pembatal wudu atau tidak? Kalau kata beliau di sini, ia memasukkan menyentuh kemaluan ini sebagai pembatal wudu. Disebutkan bahwa kemaluan membatalkan wudu itu sebagaimana hadis dari Busrah bintu Safwan radhiyallahu taala anha, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu dalam Sunan Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudu. Mereka berdalil falyatawadda datang dalam bentuk perintah, maka hendaknya ia berwudu. Di sana juga dapat atau ada dalil yang menyebutkan bahwa menyentuh kemaluan tidaklah membatalkan wudu. Hadis dari Talq ibnu Ali yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, yang juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah juga dalam Sunan Abu Dawud sebagaimana hadis yang sebelumnya juga, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang telah menyentuh kemaluannya setelah ia berwudu, apakah wajib baginya mengulang wudu? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal huwa illa bad'atum min. Tiada lain itu adalah bad'ah, salah satu bagian dari anggota badannya. Maksudnya adalah ketika ia menyentuh kemaluannya, itu sama halnya dengan ia menyentuh anggota tubuh yang lain. Apakah menyentuh anggota tubuh yang lain membatalkan wudu? Tentu tidak. Makanya dengan hadis ini mereka berdalilkan menyentuh kemaluan tidaklah membatalkan wudu. Jadi didapati kita sebutkan dua dalil. Satu dalil yang menyebutkan bahwasanya menyentuh kemaluan adalah membatalkan wudu, dipahami darinya, dan satu dipahami menyentuh kemaluan tidaklah membatalkan wudu. Jadi para ulama menyimpulkan bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Akan tetapi ketika seseorang menyentuh kemaluannya setelah ia berwudu, maka disunnahkan baginya untuk berwudu. Berarti tetap diperintahkan untuk berwudu.
Namun bukan berarti membatalkan wudunya. Tapi yang paling bagusnya adalah dikatakan bahwasanya ia disunnahkan untuk berwudu. Ini yang dipilih oleh Syekh Ibn Utsaimin dan juga ucapan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahumullahu taala. Tidak wajib bagi seseorang untuk berwudu kembali setelah menyentuh kemaluannya karena tidak batal wudunya. Akan tetapi dia disunnahkan untuk berwudu. Dan ini adalah kesimpulan yang sangat baik, kesimpulan dalam mengkompromikan dua hadis yang kita sebutkan. Alhamdulillah selesai pembahasan bab yang keempat, yaitu tentang wudu dengan 3 fasalnya: faraidul wudu, kewajiban-kewajiban wudu, sunnah-sunnah wudu, dan pembatal wudu. Tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mampu mengamalkan apa yang telah kita sebutkan. Dan tentu yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya atau kekeliruan dalam ucapan itu datang dari kami dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dari segala macam bentuk kesalahan-kesalahan dan kelalaian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.